Pokoknya mixer ini tuh enak banget digunain, mudahlah prosesnya menggunakan itu mudah sekali. Bahkan pemula pun yang belum mengerti eh, mixer analog, yang masih belajar tentang dunia sound system, menggunakan ini menurut saya sangat mudah sekali, bagi saya itu sangat mudah sekali. Oke semuanya, dulur-dulurku, itu tadi adalah sukanya ya, menggunakan Alan Head Q32, fitur-fiturnya semua itu tadi adalah keunggulan dari Q. Sebagian kecil, masih separuhnya lah, belum semuanya yang ada di Q32 saya kasih tahu, saya expose ke teman-teman semuanya. Barangkali nanti kalau ada yang pengen reviewnya dari Alan Head Q32 bisa request dan komentar di bawah ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share, bagikan ke teman-teman, sesama operator, sesama soundman, sesama rental, teman-teman kalian semuanya. Gitu lur, oke? Untuk dukanya ya, menggunakan Alan Head Q32 ini selama kurun waktu sekitar 5 tahunan lah kurang lebih saya menggunakan mixer ini, yaitu yang pertama, mixer ini makannya manja, alias mengkonsumsinya listrik manja. Bukan manja ya sebenarnya, tapi lebih tepatnya dia harus sesuai prosedur, yaitu harus ada groundingnya. Kenapa gitu? Karena mixer ini kalau nggak ada groundingnya atau groundingnya kurang baik, mixer ini bodinya nyetrum. Ya, bodinya atau bagian groundingnya di body itu nyetrum. Bahkan kalau kita menggunakan mikrofon kabel, dia pasti nyetrum mic-nya. Gitu. Biasanya sering kan ada penyanyi yang tersengat mic-nya karena mic-nya nyetrum. Nah, di Alan Head Q32 ini begitu. Kalau groundingnya kurang bagus. Jadi, jika menggunakan mixer Alan Head Q32, khususnya ataupun yang lainnya, apapun mixernya, apapun perangkatnya, kalau digital lebih baik kalau bisa ada groundingnya. Itu pesan saya ya. Yang kedua, selama saya gunakan 5 tahun ini, mixer ini belum pernah masuk ke garansi resminya. Belum pernah. Jadi garansi resminya di Kairos tuh belum pernah saya pakai. Apakah ada kendala? Ada kendalanya ya. Yang pertama, saya menggunakan mixer Q ini, kendalanya saya pernah mixer ini sampai ganti fader ya, ganti motor fadernya ini. Nah, itu harus beli satu slot fader motor res ini, punyanya Q32 Alan Head ini. Waktu itu saya beli 2 unit karena yang rusak 2 channel ya. Kerusakannya itu karena saya sering menggunakannya untuk stereo stereo fader. Jadi channel 1 dan 2 itu saya link karena input saya stereo, untuk playback itu biasanya stereo. Nah, saya gunakan itu. Lah, yang keseringan saya sendiri ataupun teman-teman saya yang soundman yang pakai ini, meskipun sudah di-link ya, fadernya sudah di-link, itu tetap dinaikkan dua-duanya. Jadi dipegang dua-duanya. Itu yang nggak boleh. Seharusnya kalau sudah tahu di-link, yang dipegang cuma satu fader aja, satu knob aja dipegang, dinaikin. Nanti yang satunya ngikut. Insya Allah itu akan awet. Yang kedua, ternyata setelah saya tanyakan beberapa ahli yang servis ini, kenapa fadernya gitu? Karena yaitu listrik kita yang nggak stabil, listrik kita yang kualitasnya jelek. Jadi kalau kalian jenengan punya mixer Alan Head apapun tipenya, kalau rusak fadernya, error fadernya nggak mau naik itu bukan jadi masalah besar.
karena hampir semua mixer digital konsol itu pasti fader itu kalau rusak masalah yang sepele, karena itu pasti semuanya mesti gampang rusak. Itu kalau rusak 1-2 unit ya, 1-2 slot yang rusak itu nggak masalah, nggak jadi masalah. Itu hal kerusakan yang wajar lah, kerusakan yang wajar. Ibarat aja mobil yang tiap hari kita pakai, bannya udah halus ya kan, bannya udah keluar kawatnya gitulah, karena ya tiap hari kita pakai, kita naik turun kan gitu loh. Jadi ya nggak masalah kalau fader itu gampang rusak. Bukan gampang rusak ya, sebenarnya apa ya, rentan untuk rusak lah, itu wajar. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, lagi-lagi masalah yang saya alami itu ganti fader juga, karena apa ya, yang ini masalahnya keseringan saya pakai mainan efek. Jadi fadernya itu nggak mau berhenti di tempatnya yang seharusnya. Jadi saya umpama di 0 dB, terus saya pindah layer ke master ataupun ke aux yang lain, itu berubah, dan berubahnya itu nggak mau kembali ke asalnya gitu. Untuk yang kedua ini saya belikan fadernya itu bekas. Saya coba, ini benar-benar saya coba di teman saya yang jualan online shop. Itu dia punya fader bekasnya Allenhead GLD 80. Waktu itu saya coba, saya minta, dan saya coba aplikasikan ke mixer ini. Sempet bisa beberapa event saya jalanin, padahal di GLD itu fadernya sudah dianggap rusak ya, nggak mau kembali ke tempatnya. Setelah saya gunakan di sini ya, di Allenhead GU32, ternyata masih bisa dan berjalan normal di Allenhead GU32 ini. Nah, setelah itu beberapa event muncul lagi masalahnya di fader yang bekas saya beli ini. Fader bekas GLD ini, dia sama seperti waktu di GLD, dia nggak mau kembali ke asalnya. Di tempat semula itu nggak mau, setelah dipindah-pindah itu nggak mau kembali. Jadi dia tidak presisi kembalinya, itu posisinya itu tidak presisi ke posisi yang sebelumnya, yang terakhir kita gunakan. Nah, itu akhirnya mau nggak mau, karena waktu itu saya pasang di masternya, di bagian fader master, jadi mau nggak mau saya belikan baru lagi, saya belikan 2 unit lagi, dan alhamdulillah sampai sekarang masih aman-aman aja. Padahal itu kemungkinan pemakaian 3 tahunan saya baru ganti fader. Itu masalah yang kedua. Untuk masalah yang ketiga, selain tadi grounding fader, yang ketiga ini baru-baru aja saya alami, itu LCD-nya ya, layar LCD-nya itu, touchscreen-nya itu nggak bisa saya sentuh, karena lockdown hampir. Alat saya ini, sound system saya ini nggak bisa bekerja selama 5 bulan. 5 bulan itu semua alat di gudang nggak pernah keluar, nggak pernah saya hidupkan, di dalam hardcase semuanya. Si mixer ini pun juga nggak pernah saya nyalain, dan akhirnya yang terjadi adalah mixer ini layarnya nggak bisa disentuh, touchscreen-nya itu nggak bisa disentuh. Setelah saya konsultasinya malah ke tukang servis HP ya, tukang servis laptop, itu saya konsultasinya ke situ, malah bukan ke tukang servis audio atau sound system, tapi malah ke tukang servis HP yang layar sentuh. Jadi itu saya komunikasi dengan teman-teman saya
tukang servis HP atau gadget itu saya tanyakan, kenapa kok touchscreen mixerku nggak bisa di sentuh, nggak bisa dipindah-pindah. Dan akhirnya saya bongkar sendiri mixernya. Oh ya, waktu saya ganti fader itu ya juga saya ganti sendiri ya fadernya. Nggak saya bawa ke tukang servis atau apa, nggak, saya ganti fadernya sendiri. Murni saya kerjakan sendiri. Karena sangat mudah sekali penggantiannya. Kita tahu yang rusak itu, kita belikan partnya, kita ganti sendiri. Begitupun juga ke LCD ini kemarin, nggak bisa saya gerakkan, nggak bisa saya sentuh. Akhirnya saya oprek sendiri. Saya bongkar bodinya, saya lepas-lepas part-partnya. Ternyata hal sepele yang terjadi di sini. Mungkin ini masih terjadi di saya ya. Kalau teman-teman yang lain pernah mengalaminya, silahkan komentar di bawah ya. Apa yang kalian lakukan, silahkan cerita di bawah ya. Yang saya alami ini ternyata itu hanya kabel fleksibelnya saja. Jadi fleksibelnya layar itu ada dua ya, yang satu besar gitu, yang satu kecil warna kuning. Itu gimana ya, sudah mulai timbul kerak-kerak di ujung-ujungnya, di pangkal dan di ujungnya itu sudah mulai kerak-kerak. Jadi dia connect enggak gitu loh. Di soketnya itu begitu. Jadi kadang bisa disentuh, kadang enggak. Bahkan sempat kemarin tuh enggak bisa disentuh sama sekali, sampai saya mau matiin karena ini ada shutdown-nya. Jadi kalau matiin harus diproses shutdown dulu, nggak bisa langsung dimatiin di saklarnya. Makanya harus lewat di layarnya itu, harus disentuh. Akhirnya kabel fleksibel itu hanya saya bersihkan menggunakan cairan pembersih layer PCB itu loh. Apa ya, kalau katanya bahasanya teman-teman HP apa ya, nggak tahu saya. Pokoknya itu biasanya sering dipakai untuk teman-teman servis HP. Nah, itu saya bersihkan menggunakan cotton bud. Itu saya pasang. Alhamdulillah normal. Tapi nggak bertahan lama. Setelah itu saya mengalaminya lagi. Setelah 1 minggu pemakaian, saya tiap hari pakai karena saya ada proses mixing, proses recording. Jadi saya pakai terus dan itu kembali lagi. Akhirnya karena itu kembali lagi, saya pikir kabel fleksibelnya ini yang error, yang bermasalah. Akhirnya saya order di online shop. Waktu itu di Bukalapak, di Tokopedia, karena di Bukalapak nggak ada yang sama. Di Tokopedia dengan serinya saya cari ada dan saya order. Kali itu order. Karena order butuh waktu dan saya sudah beli, ada prosesnya kurang lebih 3 hari nyampe, dan saya harus dikejar waktu untuk proses record. Jadi mau gak mau saya perbaiki lagi. Kabel fleksibel yang lama itu yang sudah error saya lepas. Habis itu saya di bagian konektornya, yang bagian tembaganya itu saya bersihkan menggunakan penghapus pensil, setip. Nama bahasa Jawanya biasanya anak-anak sekolah itu namanya setip. Penghapus pensil, ballpoint pensil itu saya bersihkan pakai setip itu. Karena saya dulu pernah servis printer yang kabel fleksibelnya itu kalau bersihkan biasanya pakai itu. Jadi pakai pensil itu. Saya ingat itu, akhirnya saya bersihkan pakai itu. Sampai bersih, sampai keraknya itu tinggal dikit, kalau nggak salah itu kelihatan banget kalau tinggal dikit. Saya bersihkan itu, saya pasang lagi. Alhamdulillah malah saya gunakan sampai saat ini. Jadi sudah ada 2 bulanan saya gunakan ini. Alhamdulillah aman. Ini tiap hari saya gunakan, alhamdulillah aman. Masih bisa digunakan, disentuh. Tips ya untuk teman-teman dulur-dulurku semua yang punya mixer Allen Head yang layarnya masalahnya sama kayak saya. Ketika layar panjenengan semuanya, layar kamu semuanya, layar mixer kamu semuanya itu nggak bisa disentuh semuanya ya, semua bagian layar itu nggak bisa disentuh, jangan sekali-sekali
kalian pakai kalibrasi ya, itu ada fitur kalibrasi layar touchscreen di mixer ini, itu ada fiturnya. Itu jangan kalian pakai. Karena apa? Kalau kalian pakai, menurut pengalaman saya, kalau kalian pakai fitur itu ketika layar kalian itu sedang error, nggak bisa disentuh, maka kalian waktu sudah kalian perbaiki, kalian bersihkan kabel fleksibelnya, itu nggak bisa kembali seperti semula, sulit untuk gerakannya. Karena apa? Kalau setelah kalian kalibrasi, kalian sentuh-sentuh itu tadi tetap nggak bisa, itu tetap nge-save, ternyata tetap nge-save hasil kalibrasinya, itu tetap nge-save. Jadi kalian setelah perbaiki terus kalian mau coba itu nggak tepat di posisinya, akhirnya kalian mau buka ke kalibrasinya kesulitan karena nggak bisa disentuh pas di situ, kalian harus nyari-nyari. Itu tipsnya ya. Makanya kalau kalian pernah mengalami sama seperti saya, layar Allenhead Q32 ataupun Allenhead yang lain nggak bisa disentuh, yang harus diperbaiki itu, dan jangan sampai dikalibrasi dulu. Berusaha untuk dikerjakan, untuk dibersihkan dulu kabel fleksibelnya, itu yang tipis lebar itu. Oke, itu yang masalah ketiga. Yang masalah keempat, yang terakhir lah, mixer ini itu pernah hang ya, pernah hang, nggak bisa digunakan, nggak bisa digerak-gerakkan, nggak bisa dipakai, bahkan inputnya aja nggak bisa masuk. Itu karena apa? Ternyata setelah saya reset ya, setelah kembalikan pengaturan pabrik, di situ ada fasilitas resetnya, reset pabrik dan reset tiap channel itu ada. Setelah saya reset pabrik, alhamdulillah normal kembali. Jadi untuk teman-teman yang menggunakan Allenhead Q32 ini, kalau kalian hampir sering banget memakainya, kalau tidak pernah di reset, kalau bisa di reset. Seperti komputer lah, kalau nggak pernah di refresh, nggak pernah di reset, dia numpuk terus datanya. Processing yang kalian lakukan kemarin itu numpuk. Akhirnya jadi lemot, jadi ngehang. Setelah saya reset, akhirnya kembali seperti semula. Jadi alangkah lebih baiknya setelah pemakaian beberapa event, reset lah. Atau nanti kita punya preset ya, preset simpenan kita sendiri, yang standarnya kita, yang sering kita pakai, disimpan presetnya itu disimpan. Jadi nanti ketika kita reset full, nanti kita kembalikannya itu enak, tinggal satu kali proses, nggak dadak baleni satu, noto satu, ngeruting satu gitu. Oke. Sementara itu ya, suka dukanya menggunakan Allenhead Q32 ini milik saya sendiri, Aan Production Blitar, yang saya gunakan kurang lebih 5 tahun ini. Tidak ada kendala yang lain, cuma kerusakannya itu, dan alhamdulillah bisa saya atasi sendiri tanpa harus ke tukang servis ataupun ke service centernya. Ingat pesan saya, kalau menggunakan mixer digital apapun mereknya, usahakan menggunakan grounding yang baik. Kalau perlu, setiap kita ada event, pastikan grounding kita baik dengan mengukur tingkat tegangan volt yang ada di grounding kita. Oke. Sekian, terima kasih untuk kalian yang setia menonton dan mendengarkan cerita dan pengalaman saya selama ini menggunakan mixer Allenhead Q32. Semoga bermanfaat. Bila ada pertanyaan ataupun saran, kritikan, monggo komen di bawah ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih. Saya Aziz dari Aan Production Blitar. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.